kita akan belajar tentang distribusi peluang. Seperti itu. Oke, nah tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kita pengen membedakan apa sih dua tipe dari variabel acak, kemudian menjelaskan tentang distribusi probabilitas diskrit, kemudian ada juga distribusi binomial dan Poisson, cuma hari ini saya batasi hanya sampai binomial saja, seperti itu. Oke, kemudian hari ini fokus belajar tentang variabel acak. Variabel acak atau bahasa Inggrisnya adalah random variable. Variabel acak itu adalah fungsi yang mengaitkan suatu bilangan real pada setiap unsur dalam ruang sampel. Nah, misalnya kita pengen menjelaskan variabel acak ya. Biasanya variabel acak ini dilambangkan dengan huruf besar. Jadi, huruf besarnya ini adalah X. Variabel acak dari jumlah mahasiswa di DKV misalnya, itu berarti X, kemudian X kecil ini adalah nilainya. Jadi X besarnya itu mewakili suatu variabel tertentu, misalnya tadi itu ya variabel jumlah pria di kelas DKV, kemudian X ini adalah nilainya. Oke, sebagai contoh, 2 bola diambil satu demi satu tanpa dikembalikan dari suatu kantung berisi 4 bola merah dan 3 bola hitam. Bila Y menyatakan jumlah bola merah yang diambil, maka nilai Y yang mungkin adalah, nah ini kan, jadi kita kan punya total itu ada 4 bola merah dan 3 bola hitam. Nah, kita tuh pengen ambil 2 bola secara langsung. Jadi, untuk 2 bola itu pada saat kita mengambil 2 bola itu ya, ruang sampelnya misalnya ada yang merah semua, maka X 2 bola itu adalah nilainya adalah 2. Kemudian misalnya ruang sampel bola merah dan bola hitam, maka X selanjutnya itu adalah 1 karena jumlah bola merahnya ada 1. Seperti itu sampai ke ruang sampel yang dimana 2 bola yang pada saat kita ambil itu kedua-duanya adalah hitam. Sehingga jumlah warna merah itu atau Y-nya itu sama dengan 0. Gitu. Nah, kemudian kalian juga pasti sudah tahu bahwasanya data itu dibagi menjadi 2 bagian, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Kalau data kuantitatif sendiri ada data diskrit dan ada data continuous. Kuantitatif ini berarti kita bermain dengan angka. Kalau kualitatif bermain dengan suatu kualitas. Misalnya ada perempuan dan laki-laki, nggak bisa diwakilkan dengan angka ya untuk menjelaskan kualitatif ini. Oke, kemudian, nah ini ada namanya variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit itu apa? Nah ini ya, variabel acak diskrit itu adalah luaran numerik dari sebuah eksperimen. Jadi misalnya kalian pengen melakukan eksperimen, kira-kira berapa orang yang suka warna pink, gitu ya. Berarti yang suka warna pink ini misalnya ada 5 orang. Nah, 5 itu adalah hasil dari variabel acak diskrit. Itu. Kemudian contoh selanjutnya itu adalah pada saat kita melempar koin ya. Nah, berapa jumlah yang menunjukkan ekor di dalam koin tersebut, di permukaan koin tersebut. Nah, itu juga yang namanya variabel random diskrit. Gitu ya. Jadi hitungan hasilnya itu adalah berupa angka numerik. Nah, karakteristik berikutnya itu variabel acak diskrit ini bilangannya itu adalah bulat. Jadi nggak ada koma-komaan atau fraksi ya. Jadi nilainya itu adalah 0, 1, 2, 3. 1,5 itu nggak ada di dalam variabel acak diskrit. Itu. Nah, kemudian variabel acak ini didapatkan dari hasil menghitung. Itu. Kemudian biasanya itu selalu berada di nilai yang finite ya atau terbatas. Nilainya itu bisa kita hitung. Itu ya. Nah, kalau misalnya jumlahnya tuh cukup banyak, biasanya kita melakukan pendekatan dengan menggunakan Poisson. Ini. Oke, misalnya contoh dari eksperimen kita ingin membuat mengadakan 100 program ini ya untuk menghubungi konsumen ya. Jadi random variabelnya itu adalah penjualannya berapa, possible value-nya atau nilai yang memungkinkan adalah nilai dari panggilannya tuh dari 0 sampai 100 kali. Oke, selanjutnya misalnya kita pengen menginspeksi produk dari 70 radio. Nah, random variabelnya
itu adalah jumlah jumlah radio yang rusak. Maka nilai yang memungkinkan itu adalah nilai dari 0 sampai 70. Kemudian ada ini ya, eksperimennya menjawab 33 pertanyaan. Maka random variabelnya itu bisa kita rumuskan sebagai jawaban yang betul. Possible value-nya dari 0 sampai 33. Nah, random variabel ini kita yang membuat. Kalau misalnya kalian pengen membuat random variabelnya itu jawaban yang salah, ya nggak apa-apa. Ya berarti kalian punya perhitungan sendiri, seperti itu. Oke. Nah, untuk variabel acak kontinu, itu juga nilainya itu adalah numerik ya. Angkanya itu adalah numerik. Nah, perbedaannya itu adalah kalau di variabel kontinu itu nilainya bisa selain bilangan bulat. Jadi misalnya kita pengen mengukur berat badan dari siswa ya. Jadi ada yang 115, 156,8. Nah, ini ada koma-komaan ini. Kalau ada koma-komaan itu adalah angka yang bukan bilangan bulat. Ini jadi bilangan acak kontinu itu bisa dalam bentuk angka bulat atau bisa dalam bentuk angka ini ya, angka koma-komaan itu atau perperan itu. Kemudian bisa didapatkan dengan proses pengukuran. Kalau yang tadi itu kita menghitung, kalau yang ini itu pengukuran ya. Oke, nah kemudian kontinu itu, bilangan kontinu itu adalah bilangan yang terdiri dari jumlah bilangan yang cukup banyak atau infinite, jumlahnya itu tidak terbatas. Jadi itu kita bisa katakan bahwasannya angkanya itu sangat banyak untuk kita list seperti yang di variabel discrete. Jadi kalau variabel discrete itu jumlahnya hanya terbatas sedikit gitu ya. Tapi kalau random continue ini jumlahnya itu cukup banyak data-datanya. Nah ini contohnya kalau misalnya kita pengen melakukan eksperimen menimbang 100 orang, maka random variabelnya itu adalah berat. Possible value-nya bisa angka-angka yang bulat atau angka-angka koma-komaan itu ya. Kemudian mengukur daya tahan dari lifetime dari suatu benda. Jadi random variabelnya itu adalah hours. Misalnya kalian punya kamera, kira-kira lifetime-nya itu kamera itu sampai kameranya rusak itu berapa lama. Lah itu kan kita butuhkan, kita cari dengan cara mengukur ya, atau measuring itu tadi. Nah ini angka-angkanya. Oke, nanti kalian bisa lihat sendiri. Nah, kemudian untuk menghitung distribusi peluang dari variabel acak, discrete, dan kontinu itu kita bisa menggunakan beberapa distribusi peluang. Untuk discrete-nya ada jenis binomial, hipergeometrik, Poisson. Untuk yang kontinu ada normal, eksponensial, dan gamma. Oke, nah sebagai awalan kita belajar dulu tentang rata-rata hitung. Rata-rata hitung itu digunakan sebagai nilai untuk merepresentasikan nilai probabilitas yang ada pada distribusi probabilitas. Nah, nilai rata-rata hitung ini juga merupakan nilai harapan. Jadi nilai ini tuh bisa kita generalisir. Nanti saya jelaskan di contoh soal. Kemudian nilai rata-rata hitung ini merupakan nilai rata-rata hitung tertimbang karena seluruh kemungkinan yang ada itu diberikan bobot berupa persentase probabilitas. Nah, untuk menghitung nilai rata-rata itu adalah kita gunakan rumus ini, mu sama dengan EX sama dengan jumlah X kalikan PX, di mana mu itu adalah nilai rata-rata hitung, kemudian E ini adalah nilai harapan atau expected value, kemudian X itu adalah kejadiannya, dan PX itu adalah probabilitas dari kejadian tersebut. Oke, misalnya ini, saya punya case tadi berapa peluang kendaraan yang lewat di depan UIC. Nah, kemudian pada saat saya melakukan eksperimen ini, saya menghitung banyaknya mobil yang lewat di depan UIC. Misalnya banyaknya mobil yang lewat itu ada 0, itu peluangnya 0,01 atau 1%. Kemudian saya catat lagi kalau misalnya banyaknya mobil yang lewat itu adalah 3, peluangnya sebesar 21%. Nah, itu saya selesaikan sampai ke urutan ke nomor 7 ini, sampai banyaknya mobil mencapai 7. Nah, kira-kira berapa rata-rata hitungnya? Nah, ini agak lebih mudah ya. Jadi kita tinggal mengkalikan aja antara banyaknya mobil dengan peluangnya. Nah, tadi kan kalian
dengar bahwasanya saya menjelaskan ada bobot ya, bobot persentase. Nah, bobot persentase itu adalah ini. Nah, ini adalah bobotnya. Jadi tinggal dikalikan aja tanpa kita membagi angka-angkanya nih ya. Kan kalau kita menghitung rata-rata itu kan biasanya kita jumlahkan angka-angkanya, kemudian kita bagi berapa banyak angka yang ada di dalam situ. Nah, tapi untuk rata-rata hitung peluang ini, kita tinggal mengalihkan aja. Seperti itu. Nah, sehingga kita dapatkan nilainya itu adalah ada mobil sebanyak 4,12. Kalau kalian lihat angka ini 4,12 itu aneh nggak kira-kira? Ada nggak kira-kira mobil 4,12 buah itu? Nah, rasanya kan aneh ya. Jadi ada 4 mobil, kemudian 0,12. 0,12-nya ini apa? Apakah ada mobil dengan jendelanya aja? Itu kan nggak mungkin. Sehingga 4,12 ini kita bisa generalisir menjadi ini, 412 kendaraan. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, 4,12 ini kan per menitnya ya. Nah, kemudian kita buat expected value atau nilai yang kita ekspektasikan berapa. Jadi kita mengira-ngira kalau 100 menit kira-kira berapa mobil yang lewat di situ. Oh, berarti 4,12 ini harus dikalikan dengan 100. Nah, jadi nilai rata-rata hitung ini kita bisa jadikan sebagai nilai expected value atau nilai yang bisa kita ekspektasikan. Kalau kalian pengen buat 50 per 50 menitan juga nggak apa-apa, tinggal dikalikan 50. Yang penting adalah nilai ini itu make sense ya, atau nilai ini itu istilahnya tidak membuat orang bingung. Gitu. Kemudian ada juga yang namanya variance dan standar deviasi. Yang kalian sudah tahu, nilai dari kedua parameter ini digunakan untuk mengukur penyebaran dari data ya. Seberapa besar data menyebar dari nilai tengahnya. Nah, persebaran data itu dikatakan baik apabila data itu menyebar secara mengelompok ya, mengelompok pada rata-rata hitung. Kemudian karakteristik yang selanjutnya itu adalah kehomogenan data itu adalah tinggi. Kemudian perbedaan antar data tidak terlalu tinggi. Nah, untuk perhitungan varians dan standar deviasi ini agak sedikit berbeda, cuma untuk menghitung standar deviasi itu masih tetap sama ya, bahwasannya standar deviasi itu adalah akar dari varian. Oke, nah jadi ini contoh dari perhitungan varians dan standar deviasi. Misalnya saya punya eksperimen ya, kayak yang tadi ada mobil lewat, 0 mobil, 1 mobil, 2 mobil, 3 mobil. Nah, kemudian PX ini adalah banyaknya peluang pada saat mobil itu tidak ada yang lewat. Nah, ini ya, ini adalah peluangnya. Nah, gimana cara kita menghitung varians dan standar deviasi? Jadi kita kasih kolom-kolom baru di sini. Kolom yang ketiga ini ada X kalikan PX. X kalikan PX itu berarti X dikali dengan PX. Kemudian kita totalkan jumlahnya, maka kita dapatkan nilai rata-rata hitung atau mu. Kemudian kita buat kolom selanjutnya, X dikurangi mu, berarti 0 dari 0 dikurangi dengan mu. Kemudian 1 dikurangi dengan mu, gitu ya. Kemudian kalian bikin lagi kolom X min mu kuadrat, berarti nilai ini dikuadratkan. Setelah dikuadratkan, kemudian kalikan dengan PX. PX itu adalah probabilitas yang sini. Nah, setelah kalian kalikan, kemudian kalian jumlahkan. Nah, itu adalah hasil dari varian. Kalau kalian ikuti step-step saya ini, insya Allah ini ya mudah ya, karena perhitungannya cukup sederhana sekali. Nah, untuk menghitung standar deviasinya, kita tinggal mengakarkan nilai 0,75 ini. Kita dapatkan 0,87. Itu adalah nilai dari standar deviasi dan juga varian. Oke, saya punya study case yang lain, misalnya ada John Rexdale ini menjual mobil baru untuk Pelican Ford ya, untuk mobil merek itu. Nah, John ini biasanya menjual mobil cukup banyak itu pada hari Sabtu. Nah, kemudian dia tuh pengen tahu kira-kira distribusi probabilitasnya dari mobil yang sudah dia jual setiap hari Sabtu itu seperti apa. Nah, itu dia mencatat angka-angkanya ya. Jadi di sini ada number of car, berarti banyaknya mobil yang terjual, itu bisa diwakilkan dengan huruf X. 0 berarti tidak ada mobil yang dijual pada hari Sabtu, itu probability-nya 0,1. Kemudian sampai ke angka 4
4 mobil ya. Pada saat 4 mobil ini dijual, probabilitasnya itu adalah 0,1. Ini. Nah, yang perlu kalian perhatikan bahwasannya jumlah probabilitas itu selalu menghasilkan angka 1. Jadi pada saat kita menjumlahkan ini, maka probabilitasnya itu jumlahnya adalah 1. Nah, kira-kira yang pertama nih soalnya, tipe distribusi apa yang ada di atas ini? Apakah distribusinya diskrit atau kontinu? Apa kira-kira, teman-teman? Coba, Rifai, bisa nggak? Menurut kamu apa nih? Jenis datanya apa nih? Diskrit apa kontinu? Gimana? Atau ada yang bisa jawab yang lainnya? Oke ya. Nah, ini adalah jenis data apa kira-kira? Ini adalah jenis data dari distribusi dari variabel acak diskrit. Kenapa kok diskrit? Karena angka-angkanya ini ya kecil ya dan jumlahnya cukup terbatas. Oke, nah kemudian pertanyaan yang kedua, pada setiap hari Sabtu itu berapa banyak mobil yang bisa dijual oleh John? Dan yang terakhir adalah varians dari distribusi ini itu adalah berapa? Oke. Oke, betul ya, Revi, diskrit. Oke, kemudian nah penjelasannya itu untuk yang pertama kenapa kok dia diskrit itu karena si John ini menjual mobilnya itu dalam range tertentu ya. Jadi dia tuh nggak menjual dalam jumlah dalam nilai yang sudah pasti, misalnya 5 atau 50 mobil itu enggak, tapi dia tuh menjualnya itu dalam range, misalnya dari 0 sampai 10. Nah, itu berarti adalah distribusi diskrit. Distribusi peluang diskrit. Itu ya. Nah, selain itu, dia juga nggak menjual setengah mobil. Berarti kan nggak ada tuh 0,5 mobil. Karena dia itu menjual mobil yang utuh, itu berarti adalah variabel acak diskrit. Itu ya. Kemudian untuk data yang untuk pertanyaan yang kedua, berapa rata-rata mobil yang dia bisa jual? Ya berarti kita tinggal mengkalikan aja antara nilai X dan juga nilai PX ini. Nah, kita dapatkan ternyata rata-ratanya itu adalah 2,1. Kembali lagi ke sama seperti yang sebelumnya ya. Kan nggak mungkin tuh ada mobil dengan nilai 2,1 ya, dengan angka 2,1. Sehingga kita perlu membulatkan angka ini. Jadi kita misalkan kalikan dengan 50 kali setiap hari Sabtu, berarti 2,1 kali 50. Jadi mobil yang terjual selama 50 hari Sabtu itu adalah 105. Kalau kalian pengen mengekspektasikan sebanyak 10 hari Sabtu, ya udah tinggal dikalikan aja 2,1 kalikan 10. Berarti terdapat 21 mobil yang terjual pada pada 10 kali hari Sabtu. Nah, seperti itu. Oke, untuk selanjutnya varian dan juga standar deviasi sama seperti sebelumnya. Jadi kita bikin di sini ada X min mu ya, kemudian ada X min mu kuadrat dan juga X min mu kuadrat dikalikan dengan PX. Nah, total dari ini itu adalah nilai varian, kemudian untuk standar deviasinya kita tinggal mengakarkan. Seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya punya dua case ya. Jadi ada dua sales yang sama-sama menjual mobil, dan ternyata dia itu sama-sama juga menghasilkan rata-rata mobil yang terjual adalah 2,1 mobil per setiap hari Sabtu. Nah, tetapi untuk sales yang pertama ini ada namanya Rita ini ya. Si Rita itu standar deviasinya adalah 1,91. Kalau yang Ragsdale tadi adalah 1,136. Nah, berarti kita bisa lihat bahwasannya standar deviasi punya Rita ini lebih besar daripada si punya Ragsdale. Nah, itu maksudnya gimana? Berarti istilahnya penjualan dari punyanya Rita ini, penjualannya itu adalah nggak menentu. Jadi terlalu variabilitasnya tinggi.
Seperti itu. Jadi variabilitas data penjualan dari Rita ini, datanya tuh lebih bervariasi daripada si punya Dexdale. Itu makna dari standar deviasi dan juga varian. Oke, selanjutnya ini ya, kita langsung masuk ke distribusi peluang diskrit. Nah, distribusi peluang diskrit, misalnya kita punya himpunan pasangan ada X, Fx, maka Fx ini harus lebih besar dari 0. Misalnya kita anggap Fx itu adalah nilai dari peluang ya. Peluang itu kan nggak mungkin kurang dari 0. Peluang itu nggak mungkin nggak mungkin nilainya adalah negatif. Sehingga Fx atau peluang ini selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian jumlah dari peluang nilainya itu selalu sama dengan 1. Itu yang perlu kalian ingat ya. Oke, misalnya ini kita pengen melempar 2 koin. Hitung jumlah tail-nya atau jumlah yang menunjukkan bukan kepala. Kan kalau koin itu ada 2 sisi, ada sisi kepala dan ada sisi bukan kepala. Nah, kemudian kita catat nih, kalau kita melemparkan 2 koin itu kan berarti ada kira-kira ada berapa kemungkinan di sini? Ada 4 kemungkinan kan ya? Ada depan belakang muka, depan muka belakang ekor, kemudian ada depan ekor belakang muka, dan kedua-duanya itu adalah ekor, nggak ada mukanya sama sekali. Nah, kemudian kita catat di sini untuk pernyataan yang untuk peluang yang pertama ini kira-kira berapa nilainya? Karena di sini nggak ada tail-nya atau nggak ada ekornya, kepala semua, maka tail-nya itu adalah sama dengan 0. Nah, kemudian karena dia nilai 0, tapi dia tuh muncul 1 kali, maka untuk menghitung peluangnya berarti 1 dibagi dari 4 kemungkinan, yaitu 0,25. Kemudian kita melempar 2 koin, kita lihat bahwasannya ada muncul tail-nya 1 kali ini, tail yang ada di belakang ini ada muncul 1 kali nih ya. Pada kesempatan yang kedua, kemudian kesempatan ketiga juga muncul 1 kali juga, maka totalnya ini adalah 2, berarti 2 dibagi dengan 4. Seperti itu. Kemudian muncul tail-nya itu sebanyak 2 kali. Sebanyak 2 sisi nih ya. Pada koin pertama muncul tail, koin kedua juga muncul tail. Maka probabilitasnya karena dia itu munculnya tuh hanya 1 kali aja di sini, maka 1 dibagi 4, 0,25. Nah, ini adalah peluang untuk menghitung banyaknya jumlah tail pada saat kita melempar 2 koin. Nah, ini saya hanya mereview aja ya, kalian pasti sudah paham ya tentang ini, insya Allah ya. Oke, kemudian kita juga bisa memvisualisasikan probabilitas diskrit. Kita bisa juga ini ya, membuat list. Misalnya yang tadi itu kalau 0 tail yang muncul berarti peluangnya 0,25. Kalau 1 tail yang muncul peluangnya 0,5 dan seterusnya. Bisa juga kita menggunakan grafik. Nah ini, jadi grafiknya ini sumbu X-nya adalah banyaknya tail yang muncul, kemudian sumbu Y-nya ini adalah banyaknya peluang yang muncul. Kemudian di sini ada tabelnya. Tuh ya. Nah, formula atau rumus yang kita gunakan itu adalah ini. Peluang sama dengan N faktorial dibagi X faktorial kali N dikurangi X faktorial kali PX kali 1 min P pangkat N min X. Di mana N itu adalah banyaknya sampel yang kita punya, kemudian X itu angka yang pengen kita amati. Nanti saya kasih contohnya. Oke. Distribusi binomial. Distribusi binomial atau Bernoulli ini menyatakan bahwasannya suatu kejadian itu dibagi menjadi 2. Kejadian itu bisa sukses atau kejadiannya bisa gagal. Nah, ciri-ciri percobaan Bernoulli ini atau orang yang merumuskan distribusi binomial ini adalah setiap percobaan itu menghasilkan 2 kejadian aja, nggak lebih dari 2 kejadian ya. Misalnya kelahiran anak itu pasti hanya ada 2, entah dia laki-laki atau perempuan. Terus transaksi saham bisa jual, bisa beli, seperti itu. Nah, kemudian probabilitas total dari suatu kejadian itu adalah 1. Jadi jumlah antara peluang sukses dan peluang gagal itu adalah 1. Jadi peluang sukses ditambah peluang gagal itu nilainya sama dengan 1. Selalu 1 ya. Nah, kemudian suatu percobaan dengan percobaan lain itu bersifat bebas. Oke.
Nah, ini proses percobaannya itu ini ya, percobaan dilakukan sebanyak N kali usaha. Setiap usaha N itu memberikan hasil yang dapat dikelompokkan menjadi sukses atau gagal. Kalau peluang suksesnya itu dinyatakan dengan P, maka peluang gagalnya itu dinyatakan dengan I. Itu maksud dari distribusi binomial. Nah, distribusi binomial rumusnya seperti apa? Rumusnya seperti yang tadi itu ya, sama. Kemudian, kalau kalian masih ingat bahwasannya N faktorial dibagi X faktorial kali N min X faktorial itu adalah rumus dari kombinasi. Ingat nggak kalian rumus kombinasi? Nah, rumus kombinasi ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. Jadi kalian jangan bingung ketika kalian menemukan angka yang ada di dalam kurung seperti ini. Nah, itu berarti adalah rumus dari salah satu bentuk lain dari rumus kombinasi. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, saya lanjutkan. Nah, ini misalnya saya punya case, saya punya jumlah sampel itu ada 3, kemudian peluangnya ada besar 1/4, jadi peluang benda cacat itu adalah 1/4. Distribusi peluang X, yaitu banyaknya cacat, itu seperti apa kita menghitung peluangnya? Nah, kita bisa menggunakan distribusi binomial. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya kita tuh lagi mengamati 3 produk, kemudian banyak yang cacat itu adalah 0. 0 cacat ya. Berarti N itu kita tuliskan adalah 3. Kenapa kok 3? Karena 3 ini adalah benda yang kita amati. Nah, X-nya ini berapa? X-nya itu adalah banyaknya cacat yang terjadi. Karena 0, ya berarti X-nya ini ditulis 0. Seperti itu. Kemudian 1/4. 1/4 itu adalah peluangnya. Berarti kita masukkan nilai dari peluang benda yang cacat. Kemudian dipangkatkan dengan X. X itu adalah benda yang cacat ya. Jumlahnya ada berapa yang cacat. Karena tadi X-nya itu 0, ya berarti X ini ditulis nilainya adalah 0. Kemudian 1 min P. 1 min P itu adalah apa? Adalah probabilitas dari benda yang tidak cacat. Karena jumlah probabilitas itu selalu 1, maka 1 dikurangi dengan 1/4. Seperti ini ya. Kemudian pangkatnya itu adalah pangkat 3 dikurangi X. Kenapa kok 3 dikurangi X? Karena di sini itu adalah peluang milik benda yang tidak cacat. Tadi kan benda yang tidak cacat itu ada 0 ya. Benda yang cacat ada 0, maka benda yang tidak cacat itu adalah 3 dikurangi 0. Seperti itu. Ini adalah rumus dari peluang dari banyaknya yang cacat. Oke, soal yang berikutnya. Misalnya kalian itu adalah telemarketer ya, jadi orang yang selalu menawarkan jasa lewat telepon itu ya. Kemudian kalian itu bisa menjual 20 jasa kontrak untuk 100 panggilan. Berarti peluang kesuksesan penjualan kalian itu adalah 0,2. Nah, jika kalian itu ingin menelpon 12 orang pada saat malam hari, kira-kira berapa probabilitas yang A tidak ada penjualan ya. Kemudian yang B terdapat tepat ada 2 penjualan, kemudian yang C maksimal 2 penjualan, dan yang D kurang dari 2 penjualan. Nah, ini adalah kita studi ini, case study ini tuh kita kerjakan dengan menggunakan peluang distribusi binomial. Nah, kenapa kok kita menggunakan peluang distribusi binomial? Karena ada 2 peluang di sini. Peluang terjadi penjualan atau tidak terjadi penjualan. Karena ada 2 kemungkinan, maka kita menggunakan distribusi binomial. Nah, gimana cara kita menyelesaikannya? Yang pertama kita masukkan dulu, kita catat dulu ya, kita pengen membuat 12 panggilan, dan probabilitas dari panggilan yang menghasilkan penjualan itu adalah 0,2. Nah, kemudian kita masukkan rumusnya. Kita tuliskan rumusnya ya. Ini adalah rumusnya. Kemudian kita tuliskan dulu yang peluang 0, tidak ada penjualan ya, berarti X-nya itu adalah 0. Berarti kita masukkan X-nya itu 0. N-nya ini adalah 12.
Kemudian peluang terdapat 2 penjualan. Nah, rumusnya itu adalah sama, cuma kalian tinggal mengganti X-nya itu adalah, X-nya itu dengan 2. N-nya masih tetap ya, karena panggilannya itu tetap jumlahnya. Kemudian, misalnya peluang paling banyak itu terdapat 2 penjualan yang bisa berhasil dilakukan. Karena terdapat maksimal 2 penjualan, maka kita tuh punya peluang dari peluang 0 penjualan, peluang 1 penjualan, ditambah dengan peluang 2 penjualan. Gitu ya, karena batas maksimalnya itu 2 penjualan, maka kita nggak menghitung peluang yang di atas 2. Jadi kita jumlahkan, kita totalkan semua, dan didapatkan nilai ini. Itu ya. Kemudian untuk case berikutnya, peluang paling sedikit ada 2 penjualan. Karena ada paling sedikit 2 penjualan, maka kita jumlahkan peluang di atas 2 ya. Jadi ada peluang 2 ditambah peluang 3 penjualan sampai ke peluang ke-12. Kenapa kok sampai ke peluang ke-12? Karena di sini kita menggunakan apa? Kita hanya memiliki 12 panggilan telepon. Seperti itu. Oke ya. Nah, karena peluang ini jumlahnya cukup banyak, penjumlahannya ada peluang 2 tambah peluang 3 sampai peluang 12. Nah, kita bisa melakukan perhitungan yang sederhana dengan cara apa? Dengan cara mengurangi antara 1 dikurangi dengan peluang sebelumnya ini tadi. Jadi peluang sebelum 2 itu ada berapa? Ada peluang 0 dan peluang 1. Nah, kalau kita mengurangi jumlah peluang 0 dan peluang 1, itu nilainya sama dengan peluang 2 ditambah sampai peluang ke-12. Itu adalah cara yang paling simpel untuk melakukan perhitungan ini ya. Itu. Seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya kalian disuruh menghitung peluang paling banyak tiga ini ya, 3 orang yang suka warna pink misalnya seperti itu. Jadi ya kalian harus hitung dari peluang 0 tidak ada orang yang suka warna pink, peluang 1 orang suka warna pink, 2 orang, 3 orang. Itu. Kalau paling sedikit 3 orang ya berarti kalian harus menghitung peluang yang di atas dari 3. Jadi peluang 3 orang, 4 orang, 5 orang sampai berapa orang yang kalian survei. Tuh. Oke ya. Nah, jadi itu ternyata selain kita menggunakan cara manual, kita juga bisa menggunakan yang namanya tabel distribusi binomial. Nah, tabel distribusi binomial itu apa? Tabel distribusi binomial itu seperti ini. Jadi bentuknya gini ya. Di sini ada P ini ada peluang. Peluangnya itu ada macam-macam ya, dari 0,01, 0,02 sampai ke 0,5. Kemudian di sini ada N itu adalah jumlah sampelnya. Dan di sini adalah X, jumlah kejadian ya. Itu. Nah, tabel distribusi binomial ini bisa kalian akses di e-book yang sudah saya share di ini ya, di Edmodo kalian ya. Kalian tinggal lihat di bagian belakang itu ada tabel distribusi binomial. Cara membacanya seperti apa? Nah, ini saya ajarkan. Misalnya, ini saya punya contoh yang lain. Peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit leukemia adalah 0,4. Bila diketahui ada 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, berapakah peluang A paling sedikit 10 akan sembuh? Oke, kita jawab dulu yang A. Oke ya. Maka kita tuliskan ada 15 orang yang kita survei. Peluangnya itu ada 0,4. Berarti kalau paling sedikit 10 orang, berarti kita jumlahkan peluangnya di atas nilai 10. Ada apa aja? Paling sedikit 10 itu kan berarti 10 orang yang ke-10 kan masuk ke hitungan ya. Berarti ada P10 tambah P11 sampai ke peluang 15 orang. Itu. Nah, gimana cara kita menghitungnya? Sama seperti yang sebelumnya ya. Oke, karena ini hitungannya cukup banyak, 10 sampai ke 15 ini, maka kita bisa melakukan pendekatan misalnya 1 dikurangi dengan P0 tambah P1 tambah bla 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 sampai P9. Ini ya. Cuma kalau dihitung manual kayaknya ini agak complicated deh kalau kita melakukan penyederhanaan. Akan lebih mudah kalau misalnya kita gunakan yang atas ya, karena angkanya lebih sedikit daripada kita menggunakan perhitungan yang di bawahnya ini. Oke. Nah,
Sebenarnya kalau perhitungan ini nih bisa kita tuliskan, bisa kita ubah ke bentuk yang lain ya, bahwasannya 1 dikurangi PX kurang dari 10. Kenapa kok PX kurang dari 10? Karena di sini nih P0 sampai P9. P0 sampai P9 itu adalah X kurang dari 10. Oke ya. Nah, kemudian kalian tinggal masukkan aja nilai-nilainya. Itu. Nah, di sini yang di baris terakhir ini adalah contoh perhitungan secara kalau kita menggunakan tabel. Ini ya, caranya seperti ini. Kalian cari di tabelnya, kalian cari N15. Kenapa kok N15? Karena kalian punya jumlah sampel sebanyak 15 orang. Kemudian kalian cari peluangnya 0,4. Oke, untuk kasus yang pertama paling sedikit 10 akan sembuh. Berarti di sini tuh kan kalian cari nilai 10 ya. Nilai 10 yang mana? Nah, ini kan. Jadi di sini ada X0. 0 itu berarti tidak ada yang sembuh. 1 berarti ada 1 orang yang sembuh. Nah, sekarang ditanyakan tuh paling sedikit 10 orang yang sembuh. Berarti kita mencari angka yang di atas 10. Berarti ada orang ke 10, 11, 12, 13, 14, sampai 15. Ini ya. Nah, kemudian yang namanya probabilitas itu di tabelnya ini adalah nilainya itu selalu ini ya, selalu dari yang terkecil sampai yang terbesar. Jadi kalau kita disuruh mencari nilai paling sedikit 10 akan sembuh itu kita nggak bisa langsung menghitung 0,99 tambah 0,99 sampai tambah 1 ini. Nggak mungkin seperti itu ya. Karena kalau dihitung seperti itu, maka jumlahnya itu akan lebih dari 1. Nah, caranya gimana untuk mencari peluang X lebih besar dari 10? Caranya itu adalah yang pertama kita hitung dulu. Ini, kita masukkan angka dari peluang ke-15. Peluang ke-15 ini berapa peluangnya nilainya? Peluangnya itu adalah 1. Berarti kita tuliskan di sini adalah 1. Ini ya. 1 dikurangi dengan peluang ke-9. Peluang ke-9 itu berarti adalah berapa nilainya? 0,9662. Berarti tinggal 1 dikurangi 0,9662. Jadi kita punya gap di sini. Nah, di sini ini adalah milik yang ini tadi, yang warna merah ini. Jadi peluang X lebih besar sama dengan 10 itu adalah 0,0338. Di mana angka ini itu didapatkan dari 1. 1 itu adalah peluang X ke-15 dikurangi dengan peluang X yang di angka 9. Nah, itu cara membacanya ya. Oke, kemudian soal yang kedua. Nah, kalau ini X-nya tuh di antara 3 sampai 8. Maka kalau kita menggunakan cara yang manual, kita hitung satu-satu. Jadi kita tambahkan dari peluang 3, tambah peluang 4, tambah peluang 5, sampai ke peluang 8. Itu ya. Tapi kalau kita menggunakan tabel, itu akan lebih sederhana dengan cara, nah ini, kita cari tabelnya N sama dengan 15, kemudian kita cari posisi di mana X ini berada di antara angka 3 dan 8. Di sini ada angka 3, sini 8 ya. Ya berarti kita tuh hanya mencari peluang di daerah ini aja. Nah, gimana cara nyari besaran peluang ini? Nah, kita bisa lakukan perhitungan seperti ini. Cari peluang dari X sama dengan 8. Ini ya. Peluang dari X dari 0 sampai 8 itu adalah nilainya 0,905. Kemudian dikurangi dengan peluang X dari 0 sampai 2. Yaitu 0,0271. Berarti nilai 0,905 ini dikurangi dengan 0,0271. Jadi seperti itu ya. Nah, kenapa kok nggak dikurangi dengan 0,0905 ya, Bu? Kok dia malah dikurangi dengan 0,0271? Nah, ini ada alasannya nih. Karena ini ya, X lebih besar sama dengan 3, maka X lebih besar sama dengan 3 tuh angka 3 ini ikut ya. Angka 3 ini harus ikut dalam perhitungan. Jadi otomatis dia menghitung di belakangnya ini. 0,0271 kita mulai menghitung. Seperti itu. Itu ya. Nah, kalau misalnya yang ini X kurang sama dengan 8, maksimalnya 8, berarti 8 ini harus masuk ke dalam
golongan kalian masuk ke dalam ini, masuk ke dalam perhitungan, berarti kita nggak boleh menghitung di angka 9-nya, tapi di batasnya itu adalah 8. Seperti itu. Itu caranya ya. Oke, untuk case yang berikutnya. Kalau misalnya kita pengen menghitung X sama dengan 5. Kalau X sama dengan 5, langsung aja kita masukkan ke rumusnya. Rumusnya seperti ini ya. Didapatkan hasil 0,1859. Nah, kalau kita pengen menghitung dengan tabel, gimana caranya? Nah, kita lihat lagi tabel yang tadi. Kemudian X sama dengan 5 itu posisinya di mana? X sama dengan 5 itu posisinya di sini. Nih ya. Kemudian cara menghitungnya itu adalah, karena dia pasti di sama dengan 5 ini, berarti cara menghitungnya itu adalah kita hitung nilai ini ya, nilai probabilitas dari 0 sampai 5, yaitu 0,4032, itu dikurangi dengan nilai probabilitas yang di urutan keempat, 0,2173. Jadi nilainya adalah 0,1859. Seperti itu. Itu ya, jadi kita nggak boleh menghitung PX sama dengan 5, langsung kita pakai angka 0,4032 ini nggak boleh. Karena probabilitas ini dihasilkan dari probabilitas perhitungan 0 sampai ke 5. Jadi kita nggak bisa menggunakan angka yang ini. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Gimana? Oke ya, coba nanti di rumah kalian pelajari pelan-pelan lagi. Kalian review ulang dari materi yang saya jelaskan. Oke, saya ajarkan contoh soal yang lain ya. Misalnya di sini ada eksperimen, kalian melempar satu koin sebanyak 5 kali secara berurutan. Kemudian kalian catat tails-nya. Berapakah probabilitas dari munculnya 3 tails? Nah, kalau kita menghitung secara manual, kita pakai rumus ini ya. N-nya itu, karena kalian melemparnya sebanyak 5 kali, maka N-nya itu adalah 5. Kemudian X-nya, X itu adalah angka, adalah sesuatu yang pengen kalian amati. Kalian hanya mengamati 3 tail, berarti X-nya itu adalah 3. Ya udah tinggal kalian masukkan nilainya ini, kemudian kalian juga masukkan P-nya. P-nya di sini adalah 0,5. Nah, kok bisa 0,5? Ini tahu dari mana? Pada saat kita melempar koin, ada 2 peluang kan? Peluang muncul kepala atau ekor. Karena ada hanya 2 kejadian aja, maka satu kejadian itu punya setengah peluang. Seperti itu ya. Berarti kita masukkan nilainya adalah 0,5. Udah, kalian hitung jumlahnya itu adalah 0,3125. Nah, kalau kita pengen lihat di tabel gimana caranya? Ini. Karena kita pengen tahu X sama dengan 3, maka caranya itu adalah PX kurang sama dengan 3 dikurangi dengan PX kurang dari 2. Ini ya. Jadi 0,812 dikurangi dengan 0,5. Jadi seperti itu. Ada yang ditanyakan sampai sini? Gimana? Oke ya. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Nah, ini. Kemudian distribusi binomial itu bisa juga memiliki rataan dan variansi. Rataannya kalau untuk distribusi binomial bisa menggunakan mu sama dengan n kalikan p, dan tau kuadrat sama dengan n kalikan p kalikan q. Mu n itu adalah sampelnya ada berapa, p itu adalah peluang sukses. Kalau yang di sini, q ini adalah peluang yang tidak sukses ya. Nah, kemudian kalau kalian sudah dapatkan nilainya itu, kalian juga bisa menggambarkan dengan menggunakan grafik. Nah, kalau kalian amati di sini, walaupun kita punya sampel yang sama, tapi kalau peluangnya berbeda, maka grafiknya ini juga akan berbeda. Ini ya. Kalian lihat di
Nah, kalau di sini ini kalian lihat ini ya, kalau kejadian misalnya X itu adalah kejadian cacat ya. Kalau kejadian cacatnya 0, maka peluangnya adalah 0,6 itu ya. Tapi kalau yang misalnya peluang, kalau yang di sini, kalau yang di peluang totalnya itu adalah 0,5, kejadian 0 cacat itu, maka peluangnya itu hanya 0,1 lebih rendah daripada ini. Jadi seperti itu ya. Oke. Terus, nah, ini contoh dari penggunaan rataan dan rataan dan variansi. Oke, peluang untuk sembuh seorang penderita penyakit leukemia adalah 0,4. Bila diketahui 15 orang yang telah mengidap penyakit tersebut, hitung rataan dan variansi variabel random binomial tersebut. Oke, jadi sama seperti yang soal yang tadi ya, karena kita ingin menghitung rataan dan variansinya aja, jadi kita masukkan aja nilainya mu sama dengan 15. 15-nya adalah n sampelnya. Kemudian dikalikan dengan peluangnya ada 0,4. Berarti 15 kali 0,4 sama dengan 6. Gitu. Kemudian di sini untuk variansinya, maka kita kalikan 15 kali 0,4 dikalikan dengan Q ya. Tadi kan N kali P kali Q. Q-nya itu apa? Q-nya itu adalah 0,6. Kok bisa 0,6? Karena Q itu adalah nilai orang yang tidak sembuh ya. Kalau peluang sembuhnya 0,4, maka peluang yang tidak sembuh berapa? 1 dikurangi dengan 0,4, yaitu 0,6. Gitu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya sudahi dulu kuliah hari ini. Jadi kuliahnya hanya sampai distribusi binomial. Coba kalian latihan soal lagi di rumah. Kemudian, nah ini ada tugas kelompok yang perlu dikumpulkan di minggu depan.